Shalom. Terima kasih untuk teman-teman dari KUL, juga khususnya juga dari teman-teman GBI Kebon Siri. Hari ini saya mau sampaikan beberapa hal yang Tuhan telah kerjakan selama 14 tahun saya melayani, karena saya melayani Tuhan itu sejak saya menikah. Waktu menikah langsung ditantang untuk melayani, sehingga 14 tahun saya sudah melayani dan banyak hal, dan akhirnya tahun lalu saya benar-benar banyak merasakan bahwa Tuhan itu telah menyediakan kepada kita untuk kita boleh next level. Hanya kita mau ikut atau tidak sama Tuhan, ya. Oke, jadi hari ini boleh slide-nya. Jadi hari ini marilah kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan untuk benar-benar kita boleh mengalami pemulihan seutuhnya, untuk kita boleh naik kepada next level. Satu firman yang menjadi ayat emas saya adalah Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Saya waktu mulai melayani, saya pikir saya cuma perlu datang kepada Tuhan untuk setiap minggu beribadah, mungkin juga melayani, dan juga berbuat baik, dan sebagainya. Ternyata Tuhan mau kita bukan masuk ke dalam kerajaannya, tetapi Tuhan mau kita melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan di sini, kalau Tuhan tanya apakah kita mau bayar harga untuk mengalami kebenaran kepada Tuhan, itu yang ditanyakan Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Perikop daripada Matius 6 ayat 33 ini adalah mengenai kekhawatiran. Saya percaya kekhawatiran ini itu enggak orang kaya, orang miskin, enggak tua, enggak muda, pasti pernah khawatir. Dan Tuhan ingin supaya benar-benar kita cari kerajaan Allah dan melakukan kebenarannya, maka semuanya itu tuh dalam arti hal kekhawatiran, apa yang engkau pakai, apa yang engkau minum, tubuh kita, semuanya itu Tuhan tambah-tambahkan, ya. Jadi next slide berikutnya, kita tahu bahwa kita baru saja melewati Jumat Agung. Kita tahu betapa Allah mengasihi kita, dan benar-benar Tuhan mau mati gantikan dosa kita. Tuhan punya kasih agape sama kita. Apapun keadaannya, Tuhan itu mau mengasihi kita, karena Allah adalah kasih. Pertanyaannya, kalau saya tanya siapa daripada kita yang mengasihi Tuhan, mungkin boleh angkat tangan. Saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Tapi kalau saya tanya lagi, apakah kita mau melakukan segala perintahnya? Boleh ada yang angkat tangan? Ya, yang angkat tangan berkurang. Ya, coba kita lihat next berikut. Padahal pesan Tuhan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kadang-kadang dari kita kalau mau tahu firman Tuhan, tahu kebenaran Tuhan, tahu perintah Tuhan, kita tahu 10 perintah Allah Tuhan sudah berikan kepada kita juga. Tapi banyak daripada kita yang kadang-kadang, ya lihat dulu dong kondisinya seperti apa. Seperti apa yang kita mau lakukan firman itu. Nah, di sini firman Tuhan menegaskan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu adalah komitmen. Kalau memang kita mau ngomong mengasihi Tuhan, berarti kita harus untuk menuruti segala perintah Tuhan. Yang berikutnya, dan Tuhan itu enggak sia-sia. Di sini sampaikan bahwa Yohanes 15-17.
Kalau kita mau benar-benar menuruti segala perintahnya Dia, yang menurut pemikiran kita, nggak mungkin. Kita baca mungkin bersama-sama ayat 16 dan 17, 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya percaya bahwa kalau mungkin saya waktu awal-awal saya mulai mengikuti Tuhan, saya diberikan pengenalan firman lebih lagi, mungkin saya akan lebih cepat lagi mengenal kerajaan Allah dan kebenaran seperti apa. Tapi terus terang, kalau hari ini saya boleh menyaksikan beberapa hal yang saya alami, itu benar-benar banyak harga yang saya harus bayar. Dan padahal ikut Tuhan itu simple dan mudah sebetulnya. Cuman kenapa? Kalau kita tidak mau ikutin perintah Tuhan, Tuhan juga gak akan minta, ini bicara Tuhan itu akan minta kepada Bapaknya, kepada Allah Bapa untuk menyertai kita. Betapa dahsyat Tuhan kita, amin. Jadi benar-benar marilah, udah ikut Tuhan tuh menurut saya, udah kita benar-benar butuh kerendahan hati untuk benar-benar kita boleh melakukan segala perintahnya. Karena benar-benar Tuhan akan dukung kita untuk kita boleh dalam jalannya senantiasa, yaitu kita punya roh kebenaran. Dan di sini bisa kita lihat apa yang Tuhan lakukan kalau kita punya roh kebenaran. Next slide. Dan Yohanes 8:31-32, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Bayangkan kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melakukan perintahnya, Tuhan akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan kepada kita untuk kita punya roh kebenaran. Dan kalau kita punya roh kebenaran, kita adalah murid Tuhan. Bukankah ayat yang emas yang ada bahwa untuk jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ya. Dan kadang-kadang kita bingung, kita jadi murid atau belum. Ya gampang aja. Kalau misalnya kita jadi murid berarti apa? Kita sudah punya roh kebenaran. Dan kalau kita sudah punya roh kebenaran, hidup kita rasanya merdeka. Ya. Karena kenapa? Kita bisa punya tahu bahwa yang ini benar, yang ini tidak. Dan mana yang kita harus pilih dalam kehidupan kita. Amin. Dan jadi sudah siap untuk kita melakukan perintahnya. Amin. Mari kita tes sekarang ya. Ayat berikutnya, slide berikutnya. Salah satu kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, satu bagian mungkin Tuhan bicara mengampuni. Dan sampai Tuhan itu bicara mengenai pengampunan itu dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dimuliakan namamu dan lain-lain. Kemudian ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu adalah doa Bapa kami. Tapi coba bayangkan betapa banyak daripada kita yang untuk mengampuni itu harus dipendem bertahun-tahun sampai mungkin akhir hidupnya nggak bisa mengampuni. Ya. Dan disinilah makanya saya merasakan bahwa sebetulnya pemulihan seutuhnya itu Tuhan berikan kepada kita. Tapi tinggal kita itu mau atau tidak. Kalau kita masih ada banyak hal tentang pengampunan aja kita nggak mau lakukan, gimana kita mau next level? Next level mudah aja, seperti orang dari SMA mau ke universitas. Otomatis kan banyak hal yang harus diubahkan, ya kan? Dari
mungkin kebiasaan dulu masih main-main, ini udah mulai serius nih kalau udah universitas gitu loh. Dan benar-benar dulunya mungkin masih belajar aja juga, mungkin nggak, ini udah benar-benar universitas dan juga kadang-kadang bayar dengan bayar yang lebih tinggi. Nah ini bicara untuk next level, apakah kita mau mempersiapkan nggak hidup kita untuk mau masuk ke dalam next level ya. Dan disinilah saya mau ceritakan apa yang Tuhan lakukan untuk saya mau next level ya. Saya belajar ini 6 tahun untuk mau next level ya. Banyak hal yang membuat saya untuk next level, tapi ini adalah sebuah hal yang menurut saya paling Tuhan paling banyak saya belajar untuk next level. Saya 6 tahun yang lalu mengambil keputusan untuk berusaha sendiri, karena saya merasa bahwa saya minta sama Tuhan, Tuhan saya pengen usaha sendiri, karena beberapa perusahaan yang lain saya naik posisi, dan biasanya setiap perusahaan makin posisi makin tinggi itu makin banyak hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan hati saya gitu. Jadi memang saya ingin punya perusahaan. Dan Tuhan berikan saya mulai dengan 2 orang. 1 orang Kristen, 1 orang agamanya bukan Kristen. Ya. Dan mungkin saya pernah ceritakan sedikit, orang yang Kristen ini mulai dari admin, sehingga saya dalam waktu 2 tahun lebih, perusahaan juga berkembang, saya sudah bisa naikkan dia untuk level supervisor dengan gaji yang baik. Tapi apa boleh dikata, makin orang kita tuh benar-benar kita tuh hidup kita dicoba itu bukan kita itu nggak punya uang. Saat kita punya uang itu benar-benar juga hidup kita dicobai gitu loh. Dan akhirnya orang ini setelah 2,5 tahun ikut saya begitu percaya sama dia, akhirnya dia mengambil beberapa uang daripada perusahaan untuk dipakai hidup foya-foya. Ya. Jadi ini bicara orang Kristen yang diberkati, bukan makin dekat dengan Tuhan, tapi benar-benar makin tadinya kos cuma 1 kamar, sekarang kosnya punya ruang tamu, pakai AC dan lain-lain. Padahal belum kawin tuh. Nah, dan akhirnya Tuhan bukakan hal ini. Sehingga saya ketemu sama dia, akhirnya dia akuin, dan saya bilang, kau mau 2 pilihan. Lu mau bayar, atau saya mau masukkan ke dalam polisi, saya laporkan. Karena saya juga sebetulnya harus mengajar juga kepada yang lain gitu sebetulnya. Akhirnya bilang, Pak, saya akan bayar. Jadi kebetulan saya punya partner, orang Katolik, dia bilang, udah itu ambil aja hartanya dia, karena yang diambil cukup besar untuk saat itu, puluhan juta yang diambil. Ya, jadi saya tuh dan Tuhan di sini waktu saya, yaudah kos kamu di mana? Kamu punya apa? Punya TV, punya AC dan lain-lain. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Waktu saya pergi ke kos itu, tiba-tiba ada pendeta telepon saya gitu loh. Dan dia tanya, ini pendeta Yosua, baik saya. Dia tanya simpel, Ri, kamu tahu nggak? Kamu kan daerah Jakarta Selatan. Saya tanya alamat ini ada, tahu nggak? Ya saya tahu ini. Terus akhirnya sempat saya ngobrol. Nih Pak, kamu lagi ngapain? Oh ini lagi ada anak buah saya punya masalah. Ya udah, dia bilang, udah ampunin aja. Dia bilang yang kayak gitu, udah pasti Tuhan akan berkati kamu lebih deh. Jadi saya itu waktu tadinya mau ngambil barang, akhirnya saya pikir, iya ya Tuhan tuh harus bilang mengampuni ya. Jadi saya bilang sama dia, oke, kamu kan mau bayar, oke. Jadi kamu mau saya ambil barangnya atau kamu mau jual sendiri, kamu bayar. Jadi dia bilang, ya udah saya jual sendiri Pak. Udah, ya udah. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Dia nggak dijual barangnya, dan akhirnya dia keluar dan juga dia mengambil barang dari perusahaan yang lain yang sejenis. Dia mengganti beberapa customer saya dengan barang yang dari dia punya. Ya. Dan akhirnya waktu saya tanya, kenapa kamu lakukan itu? Apakah kurang? Saya tuh memberikan menjadi contoh buat kamu.
Dia bilang, abis gimana, Bapak kan minta saya bayar. Saya mau pakai apa, katanya. Nah itulah namanya seorang Kristen, apakah dia Kristen dan tidak, ya memang Tuhan yang tahu. Ya. Dan akhirnya dia bayar berbulan-bulan, dan akhirnya baru berapa bulan stop, hilang. Udah masih puluhan juta sisanya. Dan saya tuh juga sama partner saya bilang, kenapa waktu itu nggak diambil? Kadang-kadang tuh kita bisnis juga susah nih. Sama partner nggak sepakat, tapi kadang-kadang kita kalau mau melakukan firman Tuhan, ya kita akhirnya harus benar-benar berserah sama Tuhan. Dan disinilah saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya udah melakukan banyak hal dan saya mau menjadi pelaku firman. Dan kayak percaya bahwa pembelaan itu Tuhan yang bela. Ya. Amin. Kadang-kadang kita sudah melakukan kebenaran, ya sudah. Kenapa kita harus menyesali apa yang kita lakukan? Dan saya merasa saya merdeka, saya punya kemerdekaan. Kenapa? Karena saya melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, kita nggak merdeka. Tapi dengan kita melakukan firman Tuhan, kita bisa merasa hidup kita merdeka. Dan akhirnya Tuhan itu memang luar biasa. Akhirnya setelah berapa lama saya nggak ketemu, kebetulan saya diberkati, saya pengen beli mobil baru. Ya. Waktu kita jalan ke mall, mau beli mobil itu, kita mampir. Dan apa yang teman-teman tahu sekarang, bahwa salesnya itu adalah orang itu. Ya. Jadi Tuhan pertemukan dengan tempat yang sangat luar biasa. Dan akhirnya kita jadi pandang-pandangan gitu, terus saya tanya, kamu kemana aja sekarang? Ya Pak, saya jadi sales mobil sekarang. Oke. Saya cari kamu loh berapa kali. Ya tahu Pak, saya masih punya utang sama Bapak. Gitu. Ya udah, oke ya, udah selesai. Bapak mau beli mobil katanya. Ya lagi lihat-lihat gitu. Ya udah, pulang saya bergumul sama Bu Santi. Kita mau beli mobil mau pakai sales yang mana ya? Gitu loh. Ya kan, gitu loh. Kita mau pakai yang mana ya, gitu loh. Dan akhirnya kita mikir, tapi Tuhan tuh luar biasa ya. Kan masa sih kita tuh sebetulnya saya udah di-approach beberapa orang nih buat beli mobil, tapi Tuhan tuh ini spesial dan Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Nah, ya udah kan? Nah, akhirnya ya udah. Saya bilang ya udah. Saya telepon, kartu namanya udah handphonenya udah yang benar sekarang gitu loh. Karena handphone yang lama udah diganti semua. Terus saya bilang, kamu datang ke kantor. Oke. Terus dia bilang, ya udah saya mau beli mobil dan saya mau beli mobil sama kamu. Saya bilang gitu. Dan bilang, ya Pak terima kasih Bapak masih mau percaya sama saya. Iya, karena firman Tuhan. Kalau saya nggak hidup dalam Tuhan, saya nggak akan beli sama kamu, saya bilang. Karena saya mau menjadi pelaku firman, karena saya mengasihi Tuhan, saya mau melakukan firman-Nya. Nah, dan apa yang dia lakukan, dia bilang, Pak, saya juga belajar banyak sama Bapak, katanya. Ya udah, Bapak udah beli mobil sama saya, dan ternyata dia sales mobil, tapi tetap customer yang dulu dia ambil itu dia masih supply, gitu loh barangnya. Ini Pak, saya bawa produk yang saya supply ke customer itu, Bapak bikin aja. Bapak bikin, nanti saya yang supply barang dari Bapak gitu loh. Nah, saya nggak kepikir juga bahwa dia tuh masih ada, karena memang outlet yang dia pakai itu cukup besar, punya brands banyak, dan saya akhirnya orangnya kayaknya udah cukup dekat sama orang ini. Jadi waktu saya ke sana, dia bilang enggak ya udah saya nggak bisa apa-apain juga. Dan akhirnya teman-teman tahu sekalian, bahwa saya coba bikin produk itu dan ternyata produk itu diterima masuk sana, dan produk itu sekarang menjadi 3 produk unggulan 3 besar dalam perusahaan saya karena saya bisa memproduksi produk seperti itu. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa dalam hidup kita. Nah, apa yang saya bayar itu 6 tahun tuh. Dan tahun kemarin baru nih dengan dia supply produk itu, baru utangnya lunas tahun lalu. Ya. Dan dia bilang, ya udah Pak berapa sisa utang saya? Terus kamu mau tahu perincian nggak usah, pokoknya Bapak bilang aja udah lunas sebelum, katanya dia bilang gitu. Jadi ya Tuhan, dan saya juga puas lah, saya tuh bilang sama partner saya, inilah
jalan yang Tuhan berikan untuk kita, saya bilang ya. Jadi itu proses yang pertama, masih banyak prosesnya, bisa sampai jam 3 sore gitu ya. Tapi yang pertama adalah marilah kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukan segala perintah Tuhan ya. Oke, yang kedua adalah slide berikutnya. Tuhan mau hidup kita kudus. Amin. Dan bagaimana caranya supaya kita hidup kita kudus? Kita tidak melakukan perbuatan daging. Dan caranya gimana? Mudah. Ternyata untuk tidak keinginan daging itu bicara mengenai Galatia 5 ayat 19, nanti boleh baca sendiri, tentang percabulan, tentang penyembahan berhala, perselisihan. Jika kita masih ada iri hati, masih siapa yang suka marah, nah amarah, punya kepentingan diri sendiri, nah dan juga roh pemecah, itu bicara mengenai kedagingan. Jadi gampang, kadang-kadang kan kita kalau tanya, mana bisa selalu kita hidup kita selalu seperti itu, karena habis gimana sih, habis begini, karena situasinya begini, habis di saya terpancing emosi, di saya marah. Tapi ingat bahwa firman Tuhan bilang bahwa kalau kita mau hidup oleh roh, kita tidak menuruti. Jadi amarah tuh ada, tapi kita mau turuti atau tidak gitu loh. Itu adalah pilihan kita. Jadi kalau kita mau ikut amarah, berarti kita levelnya di situ aja, nggak akan naik level. Kita masih seperti anak SMA yang masih ABG terus jadinya. Ya. Nah jadi gimana caranya hidup dalam buah dengan roh ini? Gampang. Slide berikutnya, kita tinggal lihat kalau hidup kita penuh roh, tinggal lihat ada buah roh nggak dalam kehidupan kita. Ya. Dan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah sekarang tinggal dilihat, hidup kita ini banyak buah rohnya atau banyak keinginan dagingnya. Ya. Jadi keinginan daging itu ada, tetapi tidak menuruti, gitu loh. Ya pasti kita kalau namanya kita mungkin kita hidup benar, difitnah orang, siapa sih yang nggak amarah? Pasti orang tuh marah. Tetapi kita mau ikutin atau tidak? Nah saat kita tidak menuruti, berarti kita menjadi punya kesabaran. Tuhan berikan kesabaran itu sama kita. Kalau kita nggak ikutin, kita punya keinginan daging, kita punya penguasaan diri. Dan juga kalau kita bisa melakukan nih, tadi pancing emosi, kita bisa melakukan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita banyak hal Tuhan, saya pernah cerita juga, saya mau jalan mobil tuh bisa orang turun gebrak mobil saya, tiba-tiba waduh saya bilang nih kayak apa. Banyak hal yang iblis mau kita juga untuk kita marah. Nah, cuman marilah kita tetap komitmen sama Tuhan, lakukan buah roh. Dan slide berikutnya, dan kalau kita mau lakukan buah roh, kita baca Yohanes 15 ayat 8 nih. Ya, kita baca nih bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Jadi ternyata Tuhan tuh punya tujuan untuk kita tuh melakukan buah roh. Supaya apa? Coba saya tanya sekarang, kalau misalnya tujuan hidup kita apa sih? Tadi kan nyanyi, hidupku hanyalah untukmu. Ya, coba apakah itu tuh kita nyanyikan tuh hanya berlaku di sini, keluar dan seminggu setelah ini, apakah kita tetap hidupku hanyalah untukmu? Karena kita kagum kebaikan Tuhan tuh, apakah memang tetap seperti itu? Gitu loh. Nah jadi kadang-kadang kita kalau saya tanya, kamu tujuan hidupnya apa sih? Oh saya mau mengasihi Tuhan.
saya mau membalas kebaikan Tuhan. Terus ada lagi yang bilang bahwa saya mau menyenangkan hati Tuhan. Ya kan, itu kan banyak menjadi slogan tujuan hidup kita. Tapi apa kita kepikir bahwa hidup kita mempermuliakan nama Tuhan? Ya. Kita siapa Tuhan sih? Tuhan tuh jauh lebih mulia daripada kita. Dan kalau kita benar di sini firman-Nya bilang bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Jadi kalau kita banyak buah rohnya, kita mempermuliakan Tuhan. Ya. Inilah kebenaran yang saya dapatkan setelah saya diproses banyak hal lagi lainnya sama Tuhan. Ya. Dan mau dengar apa yang diproses lagi? Saya diproses untuk mengalami ini saat saya sama istri punya usaha lainnya. Kita membantu orang sehingga kita gak kepikiran kita kita buka kafe sebetulnya. Tapi karena saya usahanya itu suplai minuman, akhirnya saya pikir ya udah kita bikin kafe deh kecil-kecilan deh gitu loh. Nah ternyata mulainya bikin kafe dan akhirnya Tuhan itu berkati dan juga akhirnya juga punya banyak masalah sehingga kita juga akhirnya kafe yang pertama harus kita tutup, kita pindahkan tempat yang lain gitu loh ya. Semua itu berjalan ya karena kita mau baik, pasti Tuhan tuh sediakan tempat yang berikut. Dalam arti yang pertama kurang berhasil, Tuhan sediakan tempat yang kedua. Ya. Dan sekarang kita udah punya 2 tempat lagi gitu loh ya. Dan punya kafe itu gampang. Mau buka usaha tuh gampang. Ya, misalnya pasti satu perlu ada punya uang. Tapi pertanyaannya, punya nggak orang yang mau ngurusin? Gitu loh. Semua itu urusannya adalah urusan people, urusan orang. Nah, dan kita coba adakan rekrut beberapa orang dan Bu Santi dapat 1 orang SPG yang udah lama nggak kerja. Ya. Dan akhirnya kita cocok dan ternyata bagus nih orang. Dan akhirnya karena suaminya sering jemput ke tempat kita, saya bilang kita masih perlu orang nih. Kayaknya nih suaminya oke juga nih gitu loh. Dan akhirnya dia bilang, Pak, kalau Bapak mau tarik saya boleh juga nih, suaminya bilang. Karena kafe tempat saya kerja itu kelihatannya nggak jalan. Dan akhirnya ya Bapak kalau misalkan mau tarik saya ya nggak apa-apa, setelah lebaran ini saya bisa karena saya udah dapat THR, saya bisa ke tempat Bapak. Jadi memang Tuhan juga kasih tempat waktu yang pas juga, waktu setelah lebaran. Kita buka sebelum lebaran, setelah lebaran kita perlu orang. Oke. Jadi saya bilang, jadi saya bergumul, nih suami istri nih, gitu loh. Kerja tuh nggak bisa tuh kalau namanya suami istri sebetulnya, gitu loh. Pasti dia nggak benar tuh kalau namanya suami istri. Ini orang bagus nih, gitu loh. Dan suaminya ini senior, gitu. Jadi akhirnya ya udah deh kita coba aja, namanya dia kan minta juga kerjaan sama kita coba, kita lihat dalam 3 bulan. Nah, jadi tadinya suaminya, keluarga ini punya 1 income, sekarang nih istri dan suaminya kerja sama saya, jadi income-nya 2. Masuk keadaan baik-baik, setelah 1 bulan atau 2 bulan, istrinya nangis-nangis, mau cerai. Loh, saya kan kaget gitu loh, kenapa kok mau cerai? Karena memang sebelumnya itu ternyata suaminya ini sangat rendah hati sehingga sangat sering memberikan tangannya kepada istrinya. Ya, jadi suaminya ini sangat baik sehingga sering pukulin istrinya. Dan ternyata setelah diberkati, suaminya punya hobi baru juga gitu loh. Ya, sering pulang malam, pulang jam 1. Jam 2, kafe tutup jam 10, pergi lagi ke tempat lain, pulang jam 3 gitu loh ya. Nah itulah orang, jadi saya tuh bilang, Tuhan, hidup kita ini mau berkatin orang. Kenapa orang sampai ini? Dan akhirnya Bu Santi datang tuh sampai, kita kan gak mau tahu juga campurin urusan orang lain. Nih suami gak ngomong nih, tapi istrinya kita tahu nih bahwa ada masalah. Sampai kadang-kadang kita, Bu Santi tuh ngumpet-ngumpet doain di WC, nangis berdua sama tuh orang.
kita kasih tahu juga firman Tuhan, tapi memang akhirnya setelah dilakukan berkali-kali, udah mau cerai. Dah. Jadi ya udah saya bilang kita panggil deh, kita panggil juga orang tuanya gitu loh. Dan karena akhirnya ke kantor kita panggil, jadi ada mereka berdua, mertuanya juga datang gitu loh. Dan apa yang akhirnya dia ribut dan lain-lain yang biasalah kalau udah kayak gitu, satu menyalahkan yang ini nyalahin yang ini. Jadi saya bilang nih konseling dadakan, saya bilang nih ya, di kantor gitu loh ya. Jadi itulah proses yang kita alamin sehingga kata mertuanya, saya serahkan sama Pak Rianto sama ibu. Loh kok jadi kita diserahin gitu loh. Dia bilang, ini anak udah berkali-kali mau cerai kayak gini-gini. Jadi kalau sampai dia misalkan mau terus, saya minta hitam dan putih. Jadi kita kayak notaris juga. Oke, jadi kesepakatannya apa? Saya ketikin gitu. Tanda tangan berdua gitu loh. Aduh, saya bilang nih. Dan akhirnya sampai kita mau gak didoain? Saya doakan juga. Ya. Dah, kamu doakan, dah kerja lagi ya. Tahu apa? Cukup gak prosesnya yang saya alamin? Gak cukup. Tuhan bilang masih gak cukup. Masih terus. Oke. Apa yang dilakukan? Hidupnya udah benar lagi, udah mulai ini. Apa yang dilakukan bulan berikutnya? Dia mulai untuk korupsi. Ya. Jadi barang-barang tempat kita dia beli, kita jual burger, dia beli rotinya, dia tahu supaya di mana dia beli rotinya, dia beli keju, sampelnya juga ada buat isinya. Akhirnya korupsi. Dan satu tim itu diajarin korupsi sama dia. Dan akhirnya kita juga kadang-kadang Tuhan juga saya nggak ngerti juga. Tiba-tiba ada satu orang dari Bu Santi yang dulu pernah kerja sama kita minta kerjaan. Dan orang ini jujur. Ternyata setelah kita terima, orang ini jadi resah karena tahu bahwa ini adalah orang kepercayaan kita. Dan terbongkar rahasia bahwa mereka itu korupsi. Ya. Jadi saya cuma bilang Tuhan, dan karena orang udah tahu korupsi, akhirnya yang marah-marah dia, bukan kita yang marah-marah. Saya nggak ngomong dia korupsi loh. Akhirnya dia bilang, kenapa Ibu Santi kok sekarang berubah? Kenapa gini? Kenapa begini? Akhirnya dalam waktu sekejap 2 orang itu keluar, gitu loh. Dan akhirnya kita nggak punya orang, gitu loh ya. Akhirnya Bu Santi harus nongkrong di kafe untuk jadi SPG, gitu loh. Nah, ya kan? Nah. Cukup prosesnya? Enggak, ya. Saya percaya bahwa untuk melakukan, kita kagum sama kebaikan Tuhan. Tapi marilah kalau kita sudah komitmen sama Tuhan, kita mau melakukan buah-buah roh, jangan lagi kita tergoda untuk punya keinginan daging. Waktu dia keluar, sepatah kata pun saya nggak bilang bahwa kamu korupsi ya, kamu apa enggak. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang membela saya. Gitu loh. Tuhan yang memberikan pembelaan. Sehingga kenapa kita harus pusing gitu loh hidup kita. Ya. Jadi akhirnya dia cari orang lagi. Dapat satu chef juga. Tapi begitu CV-nya dia lihat, ini pernah di satpam. Waduh, saya bilang nih apakah cocok nggak ya? Tapi ternyata orang ini orang yang Tuhan gantikan kepada kita dan orangnya luar biasa. Dan akhirnya dia bilang, Bu, saya di sini kerja senang sama ibu. Boleh nggak saya ajak istri saya kerja di sini? Nah, nah itu kan jadi kasusnya kan begitu. Nah itu tuh jadinya tuh. Nah akhirnya aduh kita itulah makanya mau diproses. Nah ya jadi memang slide berikutnya. Kalau kita mau berbuat banyak, berarti kita siap diproses banyak juga sama Tuhan gitu loh. Jadi akhirnya kita bilang bahwa ya sudah, kita kan lakukan aja Tuhan mau apa gitu. Dan ternyata suami istri ini benar-benar menjadi suami istri yang begitu baik, yang Tuhan kirimkan untuk kita. Dan saat ini sudah beberapa bulan, boleh kata dia menjadi
karyawan kita yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan, ya. Jadi itu tadi saya minta sebetulnya sama Boas nyanyi Allah yang bela gitu loh ya. Mana tuh Boas gitu loh. Coba nih nyanyi gitu sebentar. Kadang-kadang kita kalau lagi dalam kesusahan, marilah kita nyanyikan lagu-lagu Tuhan yang benar-benar di situ kita akan kuatkan ya. Tuhan ingatkan untuk lagu ini untuk boleh menjadi berkat saat kita mungkin ada Bapak Ibu yang lagi sedang diproses. Tapi jangan khawatir bahwa Tuhan akan bela Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu melakukan pekerjaan yang benar di hadapan Tuhan. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala. Ku pasti beri kekuatan. Kita kadang-kadang kalau kita punya masalah, kita pikul sendiri. Ya. Kita bilang saya waktu di proses ini, saya bilang saya rasa tuh kayak diinjek-injek gitu sama dia gitu loh. Tapi biarlah yang bela tuh Tuhan. Bawalah hidup kita untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pasti Tuhan bela. Ya. Dan orang ini yang tadinya tuh keluar ketemu juga karena kenapa konsultan yang dia pakai di restoran itu pakai produk saya. Jadi akhirnya kita ketemu lagi. Ya. Jadi dia ke pameran kemarin dia bilang, Pak, saya tuh kerja sama Bapak senang loh Pak, gitu loh. Dan selama saya kerja saya tuh paling senang kerja sama Bapak. Ya saya bilang ya udah kamu kerja baik-baik. Karena kenapa? Istrinya berkali-kali SMS sama ibu untuk minta kerja lagi. Tapi saya bilang sudah cukup Tuhan. Prosesnya cukup Tuhan. Kita harus minta juga Tuhan untuk udah ini aja. Jadi yang kedua, marilah kita berbuah banyak untuk kita boleh mempermuliakan Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah kalau kita percaya sama Tuhan, kita punya iman. Dan kadang-kadang kalau kita doakan, kamu percaya gak sama Tuhan? Kenapa? Karena banyak orang percayanya masih separuh-separuh sama Tuhan. Gak percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan ternyata Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi sebetulnya ikut Tuhan itu perlu iman. Tapi gimana kalau kita punya iman kalau kita gak percaya? Gimana kalau kita punya iman tapi kita gak punya pengharapan sama Tuhan? Ya. Dan disinilah saya kalau tanyakan iman itu adalah kita percaya dan kita ada pengharapan. Kenapa? Kalau mungkin setahun kamu percaya, ya kita masih doakan. Tapi kalau sudah bertahun-tahun doa kita belum dijawab, kita bukan bicara percaya lagi, tapi apakah punya pengharapan enggak? Ya, dalam hidup kita, ya. Dan di sini saya belajar untuk Tuhan itu
berikan pengharapan bagi hidup saya. Ya. Roma 5 ayat 2b berkata bahwa berdirilah dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Saya percaya bahwa saya belajar banyak sama Tuhan untuk bisa berdiri sama Tuhan, untuk bisa bermegah sama Tuhan. Karena kenapa? Saya mau menerima kemuliaan daripada Tuhan. Kadang-kadang berat di saat kita melayani, masih banyak hal yang belum Tuhan jawab. Tapi saya mau melayani dengan sukacita. Ya. Saya diberkati dengan Abraham. Roma 14 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. 14 tahun saya sudah menikah sama ibu. Saya belum punya anak. Tapi saya punya pengharapan sama Tuhan sampai hari ini. Kita udah lakukan banyak hal. Mulai dari kita ke dokter, Tuhan bilang, lo harus percaya sama Tuhan. Kita akhirnya gak ke dokter lagi. Akhirnya, waduh nih umur jalan terus. Gitu loh, akhirnya kita ke dokter lagi. Sampai kita lakukan banyak hal. Tapi kita percaya bahwa saya tuh dikasih luar biasa. Di kantor punya supir, anaknya 4. Saya bilang, dan anaknya 4 gak mampu untuk biayain anaknya. Jadi saya bilang tuh Tuhan, dan saya tuh kadang-kadang melihat begitu banyak orang yang gak punya anak, dikasih anak. Tapi yang kita punya mau minta anak, kok susah banget gitu ya. Dan saya cuma mau bilang bahwa hidup kita punyalah pengharapan. Teman saya, bos saya cerita minggu lalu, dia punya anak umur 6 tahun. Anak 6 tahun ini kena tumor. Ya. Dan ternyata dengan biaya yang sangat berat, waktu dolar 15.000 dia bawa ke Amerika, sampai akhirnya anak ini sembuh, sampai tahun depan ini udah bakal lulus graduation. Tapi bulan lalu anak ini meninggal karena tumor ganas. Ya. Jadi kadang-kadang hidup ini kita gak kuat kalau kita cuman hanya hidup sendiri aja. Marilah kita punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Dan setiap hari saya hanya berdoa. Yang penting kita berharap. Jawabannya itu terserah Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan untuk menjawab doa kita. Tapi yang penting kita berharap, ya. Dan jangan sampai kita merasa untuk menyesal kita melakukan banyak kesalahan, ya. Dan Tuhan tuh luar biasa. Kenapa? Tuhan tahu saya nggak punya anak, gitu ya. Sehingga waktu berapa tahun lalu ada peristiwa penampakan Tuhan Yesus di Keramat 5. Saya nggak tahu, saya nggak kenal Lady. Tiba-tiba saya datang ke tempat rumahnya Lady. Terus di situ saya nggak bisa lihat. Dan di situ tiba-tiba Lady nyamperin saya. Ada firman buat kamu. Dan Tuhan bilang di situ, jangan engkau kira aku tidak memperhatikan kamu, gitu loh. Aku akan memberikan seorang anak yang mengasihi aku dan engkau akan melayani aku. Jadi saya percaya bahwa doa yang kita naikkan besar kuasanya asal kita setia, ya. Jadi marilah untuk kita hidup alami pemulihan seutuhnya. Next, kita kasihanilah Tuhan dengan menuruti segala perintahnya. Dan yang kedua, hiduplah oleh Roh agar kita tidak menuruti keinginan daging. Dan ketiga,
berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Amin. Saya berharap Bapak Ibu semua diberkati, dan biarlah saya ingin semua daripada kita menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman, sehingga boleh lebih banyak lagi jiwa boleh kita menangkan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.